Di video sebelumnya kita diperlihatkan Sakamoto yang kekurangan modal mengikuti turnamen paintball. Di kesempatan itu si Rancung ikut ke dalam tim Sakamoto. Namun apa yang terjadi? Ternyata si Rancung merupakan sniper terhebat dan ingin membunuh Sakamoto demi hadiah 100 miliar. Sayangnya Sakamoto terlalu hebat membuat si Rancung kerepotan, bahkan hampir mustahil untuk mengalahkan Sakamoto. Yang akhirnya si Rancung mengakui kehebatan Sakamoto dan kagak jadi membunuh. Lalu ketika Sakamoto memuji si Rancung begitu terharu karena selama ini dia hanya mendapatkan hinaan dari teman-teman sesama pembunuh. Nah, karena para pembunuh bayaran sedang mengincar, Sakamoto dan kawan-kawan mulai berlatih mengencangkan otot-ototnya untuk persiapan melawan para pembunuh bayaran yang akan datang. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Sakamoto dan Iis menghadiri acara sekolah Mei Mei yang baru masuk sekolah. Sedangkan Saotang dan Shin menjaga warung karena takut diobrak-abrik tim pembunuh. Namun gimana ya, mereka tuh nggak pernah akur bro. Shin marah-marah sama si Saotang karena celemek yang baru dicucinya dipakai Saotang untuk mengerjakan pekerjaan kotor alias bersih-bersih. Namun Saotang malah balik marah-marah dan balik menyuruh Shin untuk bersih-bersih kaca jendela. Dan di dalam pikiran Saotang malah ngeledek si Shin seperti bocah. Jelaslah Shin makin jengkel karena dia bisa membaca pikiran si Saotang. Alhasil mereka berdua kembali adu bacot perihal kebebasan berpendapat. Parahnya Saotang mengatakan bahwa dia merasa tidak tenang dengan kehadiran Shin yang bisa baca pikiran orang lain. Hal itu membuat Shin sakit hati dan langsung pergi meninggalkan warung. Kebetulan sekali si Rancung datang menyaksikan pertengkaran mereka berdua dan dia meminta bakpao yang dilempar Saotang mubazir. Shikata ne. Waktu pun terus berlalu, Saotang merasa bersalah setelah melihat raut wajah Shin yang tadi. Sebab untuk pertama kalinya, Saotang melihat wajah Shin yang cemberut seperti itu. Lalu tiba-tiba segerombolan pria memakai baju antisepti menangkap Saotang. Mereka mengira Saotang adalah subjek eksperimen yang hilang 11 tahun yang lalu. Padahal di foto petunjuk yang mereka bawa itu jauh banget bro dengan wajah si Saotang. Gak ada mirip-miripnya ya bang? Yang bijil miripnya di mana coba? Lantas si supir yang bernama Seba memberitahukan Tanaka yang membawa foto bahwa mereka telah salah culik orang. Sontak saja Tanaka kaget sebab di celemek Saotang tertulis nama Shin, yaitu karena mereka nggak tahu bahwa si Saotang itu lagi memakai celemeknya si Shin. Nah, di situ Tanaka mengatakan bahwa tujuan penculikan sekarang terkait dengan satu-satunya subjek eksperimen yang berhasil membuat orang dapat membaca pikiran orang lain. Lalu ketika si Tanaka menghina si Shin yang pasti nggak punya teman akibat memiliki skill baca pikiran, sontak saja Saotang langsung melayangkan sebuah tendangan bayangan hingga membuat si Tanaka ingusan. Itu berdarah bang. Oh iya. Ya, Saotang marah karena dia nggak terima temannya dihina. Menurut Saotang, Shin jauh lebih baik dari mereka meskipun berbeda dengan orang lain. Jelas si Tanaka kaget baru sadar setelah tahu bahwa orang yang diculiknya bernama Saotang binti Oting, bukan Shin binti Oting yang ditargetkan. Sementara itu, Shin berjalan kembali pulang ke warung setelah memikirkan dirinya yang pundung kurang dewasa. Namun ketika tiba di warung, Shin terheran karena Saotang tidak ada di tempat. Tampaklah pecahan kaca berserakan di lantai bekas pertarungan Saotang. Tak lama kemudian Sakamoto dan anak istrinya baru pulang dari sekolah. Lantas Shin menceritakan semuanya pada Sakamoto. Ya, Sakamoto yang sangat pengalaman legok tapak genteng kadek mengetahui keberadaan Saotang melalui GPS yang sudah terpasang di setiap celemek pegawainya. Sementara di dalam mobil, Tanaka terus mengeluh takut dibunuh atasan karena telah menculik orang yang salah. Tanaka berniat untuk berpura-pura dengan mengatakan Shin telah kehilangan kekuatan psikisnya. Namun hal itu sangat sulit karena jenis kelaminnya yang berbeda. Tampaklah Saotang menyesali semua perkataannya pada Shin. Kini Saotang menyadari kesalahannya hingga dalam hatinya meminta maaf pada Shin. Lalu tiba-tiba ya, muncullah Sakamoto dan Shin mengejar mobil si penculik menggunakan motor. Tanaka merasa senang karena tidak akan dibunuh saat pulang ke lab, sebab dia melihat Shin sama dengan di gambar foto yang dicarinya. Dan Shin mengetahui bahwa mereka merupakan orang-orang lab. Lalu tiba-tiba
Tampaklah Tanaka terkejut melihat Shin dan Sakamoto telah membabat habis para pengawalnya. Tanaka marah hingga mencengkram leher Saotang yang menyuruhnya berhenti untuk meminta maaf pada Shin dan Sakamoto. Shin mendarat di atap mobil si penculik sambil berteriak pada Saotang. Seba menyuruh Tanaka menggantikan posisi supir untuk menghadapi Shin di atap mobil. Sontak saja Shin kaget karena Seba di depannya tiba-tiba menghilang dari pandangannya dan... Ya, Shin terkena serangan Seba yang tidak terlihat hingga terjatuh ke mobil di sampingnya. Berbeda dengan Sakamoto, Sakamoto sangat peka dengan keberadaan Seba di depannya. Hingga Sakamoto dapat menangkis dan menyerang balik Seba yang tidak terlihat. Seba yang sadar diri tidak bisa melawan Sakamoto langsung membakar motor Sakamoto hingga meledak. Yang akhirnya Sakamoto dan Shin tidak bisa mengejar mereka. Sakamoto-san! 死ぬかと思ったわ。 Shin dan Sakamoto hanya bisa duduk di pinggir jalan mengamati GPS yang berhenti di Okutabi. Shin menjelaskan bahwa tempat tersebut merupakan sebuah lab organisasi penelitian ilegal di tempat Shin dibesarkan. Sekilas terlintas masa kecil Shin berkumpul bersama orang-orang aneh di lab tersebut. Menurut Shin, dulu mereka itu tidaklah berbahaya, tidak seperti sekarang. 奴ら何者だ。ルーを取り返しに行く。 Singkat cerita, Shin dan Sakamoto sudah berada di depan lab yang sudah dikamuflase menjadi sebuah museum, yang dimana ruangan lab yang sebenarnya berada di ruang bawah tanah. Tampaklah Sakamoto keheranan dengan situasi di dalam yang benar-benar nampak seperti museum biasa. Tiba-tiba muncul dua orang ciwi menyambut mereka dengan tersenyum manja sambil menawarkan jasa foto untuk kenang-kenangan. Jelas saja Shin menolak mereka karena sedang terburu-buru. Tapi ujung-ujungnya mereka kalah dengan godaan dua ciwi cantik hingga mereka harus berpose sebagai para jagoan Jurassic Park. Ya, meski begitu, Shin jadi dapat ide membeli topeng tersebut untuk penyamaran. Shin yang sejak kecil dibesarkan di dalam lab, tahu betul di mana keberadaan dan kode-kode jalan rahasia menuju lab. Sementara itu di sisi lain, tampaklah Saotang gugur-gubugan di bawah Seba dan Tanaka dengan troli di atas kardus. Saotang merasa heran melihat tempat tersebut penuh dengan para peneliti. Tak lama kemudian mereka dihadang pria bertopeng uncal sambil menanyakan status orang yang dibawa mereka. Tampak jelas Tanaka begitu tegang mendapatkan pertanyaan seperti itu, sebab orang yang dibawanya adalah Saotang, bukanlah Shin yang mempunyai telepati. Tampak sang unca membuka topengnya yang penuh dengan jahitan. Saotang nampak ketakutan setelah melihat si unca yang banyak jahitan di tubuhnya hingga ke bagian gole jeraknya. Lantas si unca berkata bahwa dia tidak akan segan-segan membunuh orang yang suka berbohong. Hal itu membuat Tanaka semakin ketakutan. Dengan polosnya Seba berkata jujur bahwa orang yang dibawa bukanlah Shin melainkan Saotang. Langsung dibawalah itu si Tanaka ke ruang penjara bersama Saotang. Lantas si bos unca memerintahkan Seba untuk menangkap Shin apapun caranya demi memuaskan harapan beliau. Kembali pada Shin yang sudah tiba di tempat rahasia. Shin yang dibesarkan di dalam lab sejak kecil tahu betul bagaimana cara mengaktifkan pintu rahasia menuju lab. Namun di saat Shin mencoba memasukkan kode rahasia untuk membuka pintu, kode yang Shin masukkan ternyata salah dan ditolak. Hal itu membuat sistem keamanan di area tersebut langsung aktif. Beruntungnya Shin dan Sakamoto berhasil menghindar dan dalam sekejap melumpuhkan sistem keamanan tersebut. Tapi pintu di depan mereka menghilang masuk kembali ke dalam lantai. Lalu tiba-tiba... Ya, rorongkong dinosaurus tiba-tiba bisa hidup. Tapi hal itu membuat Sakamoto teringat sama si Mei Mei yang begitu suka dengan dinosaurus. Makanya Sakamoto tidak akan menghancurkan dinosaurus tersebut karena dia ingin memperlihatkannya pada Mei Mei. Lantas Sakamoto hanya ingin merusak bagian inti penggeraknya dengan pistol listrik. Namun apa yang terjadi, si dinosaurus malah masuk ke mode brutal dan langsung menyerang Sakamoto dengan kecepatan tinggi hingga membuat pistolnya hancur berkeping-keping. Nah, karena sangat merepotkan, Sakamoto tidak akan menahan diri lagi dan langsung menghancurkan si dinosaurus. めんどくさくなってきた。
Di sisi lain, tampaklah para pegawai lab terdiam setelah mendengar keributan yang berasal dari pintu masuk keamanan lab. Hal itu membuat pengawas lab marah. Lantas si pegawai lab mengatakan bahwa mereka ingin beristirahat sebentar setelah bekerja selama 3 hari. Namun si pengawas malah memarahinya. Lalu ketika si pegawai akan dibunuh, tiba-tiba... Ya, dengan gercep Sakamoto dan Shin melumpuhkan si pengawas. Para pegawai lab sangat terkejut dengan kedatangan Shin sebab mereka sangat mengenal Shin. Lantas Shin menanyakan keberadaan Pak Tua alias ketua lab ini. Kemudian si ilmuwan alias Mang Ipan memberitahukan bahwa Pak Tua yang Shin maksud telah ditangkap dan dikurung di bawah tanah. Dan lab ini telah diambil alih oleh sekelompok pembunuh bayaran setahun yang lalu yang dipimpin oleh Kashima. Kashima berencana mencari alat canggih untuk peralatan pembunuh karena menurutnya pisau dan pistol kuranglah epik di zaman sekarang alias dianggap kuno. Intinya Kashima ingin meminjam otak para ilmuwan untuk menciptakan teknologi alat pembunuh yang super canggih. Nah, selain Kashima sebagai pemimpin pembunuh bayaran, ada beberapa petinggi lain yang memakai pakaian hazmat. Setelah mendengar hal itu, Shin dan Sakamoto berencana akan melawan dan menyisir tempat tersebut untuk mencari Sao Tang. Namun Ipan memperingatkan mereka untuk segera lari karena petinggi yang mengurus tempat tersebut sangatlah kejam. Oh, agak disantuikan kawan. Mereka tuh nggak tahu bang kalau si Sakamoto itu penjahat legendaris bang. Yoi, santuikan saja. Selama ada Sakamoto, semua musuh pasti akan kalah, kecuali istrinya. Tak lama kemudian mereka mendengar suara langkah kaki seseorang yang mendatangi tempat mereka. Dengan gercep Ipan dan temannya langsung memasukkan Shin dan Sakamoto ke dalam loker yang sempit. Sementara itu di sisi lain tampaklah Tanaka teriak-teriak di dalam sel, meminta tolong karena tidak ingin dijadikan kelinci percobaan. Sontak Sao Tang langsung menendang Tanaka yang berisik teparugu karena menurutnya lebih baik bergerak daripada hanya teriak-teriak nggak jelas. Tiba-tiba Sakura alias Pak Tua direktur tempat tersebut menghentikan Sao Tang dan meminta Sao Tang untuk mengajaknya kabur. Kembali ke ruang lab, tampaklah seorang berkacamata yang agak eblek bernama Mad menanyakan keributan yang terjadi sambil menikmati sirup dari plastik labu darah. Lantas Mad meminjam pena pada Ipan, lalu tiba-tiba ya, di situ Shin yang sudah nggak tahan langsung keluar menolong Ipan. Selintas Shin jadi teringat lagi masa kecilnya yang bahagia bersama orang-orang di lab. Sementara Sakamoto usek-usekan karena tidak bisa keluar alias nyangkut. Mad tertawa sambil mengatakan bahwa dia ingin memperlihatkan penelitian terhebatnya pada Shin. Lalu tiba-tiba ya, dengan secepat kilat Mad menojos alat suntik pada leher Shin hingga Shin tidak sempat bereaksi sedikit pun. Lantas Mad mengeluarkan saklar yang terpasang di tangannya untuk memulai eksperimennya. Ternyata Mad menanamkan jarum yang mengalirkan listrik di leher Shin hingga dapat mengirimkan signal ke otak Shin. Dan hal itu membuat pikiran Shin berantakan. Namun tiba-tiba ya, akhirnya Sakamoto bisa keluar dan langsung menghantam si eblek hingga tumbang. Namun gimana ya, kepala si Sakamoto malah jadi kotak sat. Jadi kayak si Adudu bang. Siapa Adudu? Itu bang musuhnya Megaman bang. Mana ada, boy. Ya, di situ Sakamoto tidak tahu masa lalu Shin. Namun hanya satu yang ditanyakan oleh Sakamoto, apakah Shin ingin menyelamatkan lab ini? Shin, jikka no oosouji to iku ka? Iya. Sementara itu di luar gedung tampaklah dua order alias Shishiba dan Osaragi akan memasuki museum Okutabi untuk menyelidiki pembunuh slur yang katanya berhubungan dengan para peneliti di lab rahasia. Osaragi. Sementara itu di sisi lain si Rancung tampak kaget ketika memasuki warung Sakamoto. Itu karena di warung cuman hanya ada Mei Mei yang sedang sedih. Gak ada siapa-siapa. Padahal Mei Mei ingin menceritakan perihal kebahagiaannya saat kunjungan sekolah tadi pagi. Si Rancung mencoba menghibur Mei Mei dengan memberikan sebuah permen, akan tetapi tidak berhasil. Namun di saat si Rancung akan mencarikan ayahnya, Mei Mei langsung tersenyum. Taronda, Bisuke! Sementara itu di dalam sel, Sao Tang langsung mencengkram Asakura ketika dia tahu bahwa Asakura merupakan ketua lab ini yang mencoba menangkap Shin.
Lantas Asakura menjelaskan situasi sebenarnya pada Shao Tang bahwa dirinya dikurung karena tidak mau menuruti keinginan para bandit. Di situ Shao Tang baru ngeh hal yang menyebabkan dia dikurung dan diculik karena ulah Tanaka yang salah culik alias harusnya menculik Shin. Mendengar nama Shin, Asakura menjelaskan bahwa dirinya sangat mengenal Shin dan Shin memiliki kekuatan esper bukanlah bawaan lahir melainkan hasil penelitiannya. Disitulah Asakura menceritakan masa kecil Shin, yang dimana Shin bukanlah anak atau adik Asakura, melainkan Shin adalah anak teman lamanya yang bernama Ando. Waktu itu Ando menitipkan Shin pada Asakura. Setelah itu si Ando menghilang tanpa jejak bagaikan korek bensin. Semenjak itu Shin selalu menemani Asakura yang sedang meneliti batas perkembangan aktivitas otak manusia. Intinya Asakura sedang meneliti kekuatan fisik manusia. Asakura menjelaskan seandainya penelitiannya berhasil, maka potensi yang tidak terbatas pada manusia akan terbuka yang mungkin bisa membuat semua orang jadi bahagia. Shin yang masih kecil belum mengerti apa-apa terus bermain dan menemani Asakura melakukan penelitian. Namun menurut teman labnya, usaha Asakura tidak mungkin berhasil alias mustahil. Di situ satu-satunya orang yang membela Asakura hanyalah Shin. Hingga di suatu malam di saat Asakura sedang meneliti hingga larut, dia merasa gembira karena penelitiannya telah berhasil. Saking gembiranya Asakura tidak memperhatikan Shin yang terbangun dari tidur. Dan Shin yang kehausan dengan mata tertutup meminum cairan penelitian hingga habis. Esok paginya tidak terjadi dampak apapun pada Shin. Namun ketika Asakura bergumam di dalam hati, Shin menjawab omongan Asakura dan hal itu membuatnya kaget. Setelah itu dengan polosnya Shin memberitahukan pikiran si botak yang ingin melihat cangcut punya Mbak Siti. Bang, kok dia tahu isi pikiran gue, Bang? Bukan botak lo. Emang yang botak cuma lu doang? Ya, bukan hanya itu, Shin terus memberitahukan isi pikiran orang-orang di lab yang pernah nginjek bahkan yang memakai rambut palsu. Namun akibat memiliki kekuatan baca pikiran, orang-orang di lab jadi tidak mau dekat dan bermain dengan Shin lagi. Akibat hal itu Asakura kembali melakukan penelitian untuk mengembalikan otak Shin ke semula alias dijadikan normal kembali. Akan tetapi Shin malah marah pada Asakura hingga akhirnya Shin membenci semua orang yang ada di lab dan pergi entah kemana, membuat Asakura merasa bersalah. Shao Tang yang mendengar cerita tersebut langsung menangis karena ceritanya sedih banget. Lantas Shao Tang memberitahukan bahwa Shin baik-baik saja, bahkan Shin menyukai kemampuannya. Shao Tang dan yang lainnya pun menerima Shin apa adanya. Kemudian Shao Tang memberitahukan bahwa Shin dan Shao Tang sedang marahan dan itu tidak menjadi masalah dalam keluarga Sakamoto karena semuanya harus dipastikan baik-baik saja. Yang intinya di dalam aturan nomor 11 keluarga Sakamoto harus saling bermaaf-maafan, bahkan boleh suap pakai manisan biar baikan lagi. Mendengar hal itu Asakura jadi bersemangat ingin melihat Shin. Lantas Asakura meneteskan cairan pada kunci sel agar bisa terbuka. Lalu ketika datang penjaga, sontak Shao Tang langsung menghajar si penjaga hingga tumbang. Kembali pada Sakamoto, dikira Shimat sudah tumbang, ternyata Shimat kembali terbangun. Dan ternyata Shimat diam-diam telah menojoskan suntikan di leher Sakamoto. Lalu ketika Sakamoto berniat memukul Shimat, tubuhnya bergerak sendiri dan memukul Shin. Sambil tertawa terbahak-bahak, Mat menjelaskan bahwa dirinya sudah mengirim sinyal listrik ke otak Sakamoto, membalikan lawan menjadi kawan alias terbalik. Lebih jelasnya, seandainya Sakamoto memukul Shimat, maka secara otomatis Sakamoto jadi memukul Shin. Sontak Sakamoto berniat memukul Shin dan hasilnya jadi memukul Shimat hingga dijongkeng. Gampang dong kalau begitu mah. Lantas Mat terus mengotak-atik sinyal dari tangannya hingga membuat Sakamoto jadi salah memukul lagi meski niatnya sudah diubah. Intinya Mat bisa mengontrol jaringan otak Sakamoto. Setelah itu Mat menunjukkan kekuatan otot kimia yang memiliki power lebih besar. Dan ketika Shin balik menyerang malah menyerang Sakamoto. Lantas Mat kembali menggunakan otot kimia hingga membuat Shin terpukul mundur. Bahkan Sakamoto yang akan menyerang malah berhenti bergerak dan balik diserang hingga tikus ruh. Kemudian Shin ditojos bertubi-tubi hingga tak berdaya. Dengan songongnya, Mat mengatakan bahwa kemampuan baca pikiran tidaklah berguna. Hal itu membuat Shin marah, seakan-akan Mat telah mengejek penelitian Asakura. Lantas Sakamoto menggiwing Shin dan menyatakan bahwa kekuatan Shin dapat berguna dalam bertarung. Sontak Mat mengeluarkan semua kekuatannya hingga Mat terlihat seperti Hulk. Dengan santai Shin menghampiri Mat dan membelakangi Mat, membuat Mat keheranan. Lalu tiba-tiba
Ya, ternyata Sakamoto mentransfer semua serangannya pada Shin, hingga Shin dapat menghindar dan mengenai Mad yang ada di belakang Shin, yang akhirnya pukulan keras Sakamoto yang bertubi-tubi membuat Mad jadi kempes. Tak lama berselang, Shin dan Sakamoto mendapatkan pertolongan dari orang-orang lab untuk mengeluarkan jarum sinyal yang tertanam di leher mereka. Mereka pun meminta maaf pada Shin, namun Shin tidak mempermasalahkan mereka. Yang ada Shin malah merasa senang dengan kekuatannya. Di kesempatan itu, Shin memberitahukan pekerjaannya sekarang, yaitu sebagai kasir di warung Sakamoto. Tapi ketika Shin mengungkapkan rasa senangnya, dia keceplosan bilang Sakamoto gemoy. Alhasil Sakamoto membunuh Shin di dalam pikirannya. Tak lama kemudian, mereka segera bergegas mencari Saotang yang berada di penjara lantai bawah tanah. Sakamoto mengingatkan Shin untuk tidak meremehkan para order. Itu karena kekuatan mereka sangatlah berbeda, yang dimana satu order dapat mengalahkan 10 orang seperti Shin dalam hitungan detik. Dengan kata lain, kecepatan mereka di atas rata-rata 10 kali lipat dari pembunuh bayaran biasa. Sakamoto meminta Shin untuk pura-pura mati seandainya Shin bertemu dengan mereka. Wadaw, sehebat itukah mereka? Namun di saat mereka sedang berlari, tiba-tiba Sakamoto menginjak ranjau jebakan hingga terjatuh ke dalam lubang. Untungnya dengan geracep Sakamoto sempat menendang Shin agar tidak ikut masuk ke lubang. Sementara itu di ruang bawah tanah tampaklah si Uncal ditemani Onigahara dan Takamido berhadapan dengan Osaragi dan Shiba yang sudah membantai para bandit kroco hingga berserakan. Si Uncal mencoba negosiasi dengan Osaragi dan Shiba. Di situ Shiba menanyakan seluruh pada si Uncal, namun jawaban si Uncal malah menyudutkan Osaragi dan Shiba. Shiba berasumsi bahwa si Uncal sudah melanggar aturan asosiasi pembunuh bayaran karena telah membuat senjata ilegal dan menyandera orang yang tak bersalah. Lalu tiba-tiba, Boss. Onigahara-san, Takamido-san. Honde chikka. ya, dalam sekejap Osaragi mencincang mereka dengan senjatanya hingga kelapanya terjatuh di depan si Uncal. Lantas si Uncal membuka kedok dan jahitan di tangannya, dan dengan secepat kilat Shiba mempurintil kepala si Uncal dengan palu sakti. Tapi si Uncal kembali bangkit dan kembali normal. Namun tiba-tiba Sakamoto terjatuh tepat di kepala si Uncal. Shiba menyapa Sakamoto dan menanyakan kabar kawan-kawan lama. Lantas Shiba mengenalkan Osaragi sebagai anggota baru order. Namun si Osaragi malah terpukau dengan Sakamoto yang imut kayak boneka beruang. Shiba memberitahukan bahwa si Uncal adalah orang yang mengambil alih lab ini. Tak lama si Uncal terbangun dan langsung marah menunjukkan senjata pamungkasnya setelah tahu orang yang ada di depannya adalah Sakamoto si pembunuh legendaris. Yang akhirnya Sakamoto bertarung sendirian dengan si Uncal karena ditinggalkan Osaragi dan Shiba yang terus berlari mencari selur. Osaragi di sini sangat mengkhawatirkan Sakamoto yang terlihat lemah seperti beruang untuk melawan si Uncal. Akan tetapi Shiba tahu kekuatan Sakamoto sebagai teman sesama order. Di sisi lain, tampaklah Shin terus berlari mencari Saotang agar bisa segera membantu Sakamoto. Namun tiba-tiba, ya, Shin begitu kewalahan melawan Seba yang transparan alias tidak terlihat, meskipun dapat membaca pikiran Seba. Bahkan Shin terus-terusan terkena serangan Seba, hingga akhirnya Shin terus terkena sabatan pisau hingga berdarah dan jatuh tidak berdaya. Namun di dalam kesempitan Shin menemukan kesempatan. Lebih jelasnya dia sengaja menempelkan darahnya pada tubuh Seba agar dapat terlihat dan... Miro yo, Pisuke! Ya, ternyata Shin sudah tahu bahwa si Rancung telah datang. Nice timing. Yes, gitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah, masa enggak sih ya? Pokoknya kita harus lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas, setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.